أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين والحاضرات yang terhormat pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, saudara-saudara semua rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam nikmat dan anugerah ini selalu berada dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam penggunaan nikmat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk menjaga semua nikmat dan juga menambahkan, menyempurnakan nikmat yang belum diberikannya kepada kita sampai sempurnanya nikmat. Hakikat dari sempurna nikmat yaitu berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam yang mulia yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita dalam pembahasan syama'il, sifat-sifat yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk fisik, pakaian, akhlakul karimah dan lain sebagainya. Itu diantara ulumun nabawiyah, diantara ilmu-ilmu kenabian adalah syama'il. Sudah kita jelaskan, syama'il adalah diantara 5 ilmu yang membahas tentang kenabian. Ya, akhir dari pembahasan kita dari kitab Syama'il Imam Tirmidzi ini, Syama'il kitab Imam Tirmidzi, yaitu ucapan Sayyidina Anas masih membahas tentang masalah cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk menulis surat kepada raja-raja, qila lahu, dikatakan kepada Nabi, innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Sesungguhnya orang-orang ajam atau raja-raja non-Arab itu tidak menerima surat kecuali surat yang ada stempelnya. Fastona khataman, kemudian Nabi membuat cincin. Maka nama amburu ila bayadhihi fi kaffih, dan seakan-akan aku melihat putihnya cincin Nabi di telapak tangannya Nabi karena dari perak. Ini sudah kita jelaskan juga di antara tujuan Nabi membuat cincin dan bagaimana dalam dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Tidak kolot. Jadi menerima apa itu hal-hal yang mungkin di Jazirah Arab tidak diakui atau tidak terbiasa. Ya, pakai stempel-stempel dan lain sebagainya. Maka di sini juga supaya kita paham ya, dalam agama ini di antara fitnah akhir zaman, kolot di dalam agama sampai ngafir-ngafirin orang, sampai musyrik-musyrikin orang, sampai ya walhasil kadang-kadang lucu, sampai ada fatwa dari pimpinan ulama Saudi manggil ya umi, ya mama kafir. Ya umi, ya ibuku, ya mama boleh manggil kalau di depannya ada ibunya. Jadi kalau nggak ada ibunya, jadi seakan-akan manggil orang yang nggak ada. Jadi anak baru bangun, atau umpamanya suami manggil istrinya, mama, gitu ya. Manggil istrinya sayang, baru bangun tidur, orangnya nggak ada, kafir.
karena manggil orang yang nggak ada. Loh, itu fatwa ulamanya mereka, kan kacau kan? Memanggil orang nggak ada, katanya manggil orang gaib. Diumpamakan kayak manggil orang yang sudah mati atau yang di kuburan. Jadi manggil itu hanya manggil Allah, nggak boleh manggil yang lain. Walhasil kacau balaunya, loh yang semisal itu kok masih banyak yang nerima, banyak yang kagum, banyak yang ulama-ulama yang semisal itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baginda Nabi dalam dakwah tidak kolot, sehingga Nabi selama itu manfaat dan tidak haram dibuat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk juga kita sampaikan ya fasilitas-fasilitas dakwah dari berbagai macam media-media sosial. Ya, maka itu pun juga bagian dari dakwah. Sampai pernah kita mendengar Al-Habib Ali Jufri pernah mengatakan, andai di zaman Rasulullah ada media sosial, maka Nabi akan menggunakannya untuk dakwah. Nabi akan menggunakannya untuk dakwah. Ya kan? Maka ini adalah fasilitas. Fasilitas itu disebutkan lil wasail hukmul maqasid. Perkara fasilitas itu hukumnya tidak jauh dengan hukum tujuannya. Maka nggak bisa sebuah fasilitas dihukumin halal total, haram total, baik total, buruk total, nggak bisa. Loh, digunakan untuk apa? Kan gitu kan ya? Digunakan untuk apa? Anda punya media sosial digunakan untuk dakwah. Anda punya media sosial digunakan untuk saling nasihat-nasihatin. Anda punya media sosial untuk silaturahim, ya bagus, Pak. Tapi kalau Anda punya media sosial untuk maksiat, punya media sosial untuk cari perempuan yang nakal, ya haram, itu kan arah tujuannya, ya kan? Maka nggak bisa kemudian orang bilang Facebook haram, IG haram, TikTok haram, nggak bisa. Jadi arahkan kemana tujuannya ya? Maka jangan gampang-gampang mengatakan ini haram, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Ya, kembali kepada apa tadi? Arah tujuannya. Lil wasail hukmul maqasid. Ya. Sama juga semisal kita buat contoh gimana dulu wali-wali Songo buat wayang nih. Buat wayang sebagai bentuk wasilah dakwah. Wasilah dakwah. Kemudian hadis yang ke-88, qala haddatsana Muhammad bin Yahya, qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, qala haddatsani Abi an Sumamah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ada naqsu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada naqsu khatami Rasulullah. Naqsh itu tulisannya atau ukiran. Cincinnya Rasulullah adalah Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Muhammad satu baris, Rasul satu baris, lafaz Allah satu baris. Ya. Lafaz kalau kita lihat di cincinnya Nabi, stempel di Nabi, Muhammad di bawah, Rasul di tengah, lafaz Allah di atas. Qala haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Amr qala haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik, tetap dari Anas bin Malik. Yang ceritakan Qatadah ini sudah kita jelaskan, Qatadah ini tabi'in, kalau muridnya Sayyidina Anas namanya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ya, kalau Qatadah sahabat namanya Qatadah bin Nu'man yang matanya lepas di salah satu peperangan kemudian dibalikkan oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kanannya ya kena panah kemudian dilepaskan keluar. Nah, dibalikkan sama tangannya Rasulullah dan sampai Sayyidina Qatadah mengatakan mata yang dibalikkan oleh Rasulullah lebih indah daripada mata yang sebelah kiri. Lebih indah, dan mata sebelah kiri bisa sakit, bisa belean, bisa kelilipan, tapi mata yang dibalikkan tangan Rasulullah nggak pernah belean, nggak pernah sakit, nggak pernah ya sampai tua, sampai meninggal dunia.
An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kataba, itu menulis surat, ila Kisra, kepada Raja Kisra. Kisra ini sebutan raja untuk Persia. Persia itu Iran. Teluk Persia. Teluk Persia itu Iran. Nah, dulu negara adikuasa Kisra Persia, Kaisar Romawi. Dua negara adikuasa pada zaman dulu. Ya. Ila Kisra, kepada Kisra Persia. Persia sudah kita jelaskan, teluk Persia itu di Iran. Maka Iran bukan Arab, Pak. Iran bukan Arab. Iran itu Ajam, non Arab. Tanahnya pun juga tidak disebut tanah Arab. Mungkin ada wajah-wajah kayak mirip-mirip Arab ya. Ya kalau sekedar mirip-mirip aja India ya banyak Pak yang mirip Arab Pak. Ya, bukan dari wajah atau apa segala macamnya. Tapi ya semuanya ada ketentuannya masing-masing. Semuanya ada ketentuannya masing-masing. Ya, bukan dari wajah, bukan dari warna kulit. Nah, bukan dari wajah atau bukan warna kulit, khususnya yang berhubungan dengan apa itu? Yang berhubungan dengan sebuah negeri, atau juga yang berhubungan dengan nasab. Tidak ditentukan dengan wajah, tidak ditentukan dengan kulit. Ada juga orang asli Arab tapi hitam. Ada orang macam-macam Pak. Maka kembali kepada apa itu ilmu yang diakui. Ilmu yang diakui. Maka disebutkan Nabi menulis surat kepada Kisra. Kisra tadi raja Persia, teluk Persia, Iran. Wa Qaisar, dan kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi. Kekuasaan Kisra lebih banyak mengarah kepada semisal daerah Pakistan, daerah India, dan semisal-semisalnya. Itu daerah kekaisaran Kisra Persia. Kalau Romawi lebih jelas lagi lah, Romawi kuno ada kan, Romawi dan lain sebagainya, Yunani dan semisalnya. Ya, dan kalau di Arab yang sudah masuk di dalam kekuasaan Romawi adalah Syam, Syria. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya beliau, sebelum beliau wafat, beliau sudah memulai perang ke Tabuk. Itu perang Tabuk itu sudah di pinggiran Syam, yang itu berada di kekuasaan Romawi. Sama juga demikian setahun sebelumnya, ya setahun sebelumnya terjadinya perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang dipimpin oleh 3 pimpinan pasukan, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Itu sudah melawan Romawi. Melawan Romawi, tapi Rasulullah tidak ikut. Rasulullah tidak ikut. Kemudian yang terakhir, Rasulullah keluar sendiri dengan bawa pasukan yang besar, yaitu perang Tabuk. Itulah akhir perangnya Rasulullah. Akhir perang Rasulullah. Rasulullah keluar, disebutkan di bulan Rajab, akhir bulan Rajab keluar. Tapi perangnya bukan di dalam bulan Rajab, tapi keluarnya karena perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Nabi berangkat di awakhir Rajab, itu perang Tabuk. Kemudian balik masuk kota Madinah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kemudian Nabi tidak keluar lagi dalam perang dari Tabuk ini, tapi tetap ngirim-ngirim pasukan. Tapi Nabi sendiri tidak keluar. Maka akhir peperangannya Nabi adalah Tabuk. Akhir perangnya Nabi adalah perang Tabuk. Itu disebut Jaisul Usra, pasukan masa sulit, yang kemudian banyak turun ayat dalam surat Taubah menjelaskan akan orang-orang munafik yang banyak alasan tidak ikut perang, diancam oleh Allah dalam surat Taubah. Sampai diantaranya 3 sahabat yang soleh, 3 sahabat soleh, betul-betul sahabat, bukan munafik, tidak ikut, nggak punya alasan. Kemudian didiamkan oleh Nabi, jangan diajak ngomong, sampai Allah memastikan diterima taubatnya mereka.
Tidak diajak ngomong sama Nabi 50 hari. 50 hari. 3 orang. Ya. Namanya diantaranya Sayyidina Ka'ab bin Malik, Sayyidina Hilal bin Umayyah, satunya lagi siapa itu? Namanya 3 orang. Dalam masa 50 hari ini berat kali. Sampai disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi ahli syair. Tapi nggak diajak ngomong sama Nabi. Semua sahabat ikut Nabi, nggak ngajak ngomong. Jadi jumpa nggak ada assalamualaikum, senyum nggak ada, didiemin. Apa beratnya ya? Sampai katanya Sayyidina Ka'ab, sengaja kadang-kadang aku sholat dekat sama Nabi, tapi aku nggak takbiratul ihram dulu sampai aku terlambat 1 rakaat. Kepingin sengaja setelah Nabi salam, Nabi kan balik, aku berdiri. Kira-kira Nabi melihat aku apa enggak? Gitu ya. Saking kepinginnya dilihat sama Nabi. 50 hari berat. Gak diajak ngomong Nabi, gak dipilih Nabi. Iya kan? Sampai istri-istrinya 3 orang ini gak mau dekat, gak mau ngomong. Loh ya apa taatnya perempuan sama Nabi ya? Hukuman Nabi jangan boleh diajak ngomong, gak diajak ngomong. Subhanallah, dalam masa 50 hari itu datang surat pula dari Raja Romawi. Ada surat kepada Ka'ab bin Malik. Kami mendengar Nabimu telah, lebih kurang ya, Nabimu telah memboikotmu, tidak ngajak bicara, demikian sahabat-sahabat. Kalau engkau berkenan, kau datang kepada kami jadikan jenderal besar untuk pasukan kami, untuk seluruh Romawi. Tawaran ya, jadi jenderal besar. Waktu beliau baca Sayyidina Ka'ab, langsung dia mengatakan balak di atas balak gitu ya, musibah di atas musibah, langsung dibakar suratnya raja. Memang kuatnya iman sahabat. Ditawarin jadi jenderal besar, kan? Tahu ini apa Raja Romawi kalau dapat 1 sahabat Nabi, masya Allah ada. Langsung dibakar. Katanya Allah berfirman dalam Al-Quran sampai diturunkan ayat wa 'alal salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Dan Allah menerima taubatnya 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Laqad taballahu 'alal mu'minina. Allah sungguh menerima taubatnya semua orang-orang mukmin. Kemudian ayat setelahnya mengkhususkan 3 orang. Wa 'alal salasatil ladzina khulifu. Dan Allah menerima taubatnya 3 orang yang khulifu, terlambat ikut perang Tabuk, ikut perang Tabuk 3 ya. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sehingga merasa sempit bagi mereka bumi padahal bumi luas. Dan disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, disebutkan di antara tanda taubat itu diterima oleh Allah sebagaimana firman ini. Dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Bumi terasa sempit padahal lapang. Jadi orang yang berdosa kepingin taubat, kesungguhan taubat dan tanda taubat kita diterima kalau kita ngerasa sempit dunia ini, pusing, nggak tenang, makan nggak nyaman, tidur nggak enak, pokoknya kepikiran dosa ini diampunkan apa enggak sama Allah, ya Allah dosa gitu. Kepikiran kayak gitu ini tanda ini tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau habis maksiat, makan masih enak, iya, tidur, kena bantal tidur, nggak serius ini taubatnya ini, nggak serius. Mestinya orang taubat itu risau gitu ya, hatinya gundah gulana, kepikiran, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu mestinya ya. Kena balak lah, ini naudzubillah, ya Allah, ampuni ya Allah, kepikiran terus. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, seorang munafik kalau berdosa maka tak ubahnya dosa itu kayak lalat, kan dubab fi anfi, kayak lalat di hidungnya.
Kalau orang munafik berdosa, kayak lalat. Gimana lalat? Gini-gini aja. Nah, lalat gitu ya. Gini-gini aja ya. Tapi kalau orang mukmin berdosa, faka'annahul jabal fawqa ra'si. Seakan-akan ada gunung diletakkan di atas kepalanya. Takut. Takut gunung itu jatuh. Kesungguhan taubat. Kalau banyak cerita hikmah di dalam cerita 3 orang perang Tabuk. Di antaranya pertama kali yang memberitahu Sayyidina Ka'ab bin Malik namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Thalhah lari setelah mendengarkan firman Allah. Ka'ab bin Malik tidak di masjid. Sayyidina Thalhah izin sama Rasulullah lari ke rumahnya dikasih kabar gembira. Datang ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dipeluk Sayyidina Thalhah, katanya Sayyidina Ka'ab bin Malik, demi Allah, orang yang paling tak terlupakan olehku adalah Thalhah bin Ubaidillah, karena dia pertama kali yang ngasih kabar gembira kan ayat turun itu. Ya, maka di sini ketika orang gembira ikut gembira. Ya, kawan gembira ikut gembira. Ya, jangan kebalik, kawan gembira, kawan SMS. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kebalik-balik ya, gitu ya kan ya. Maka ini tadi katanya Sayyidina Ka'ab, orang yang tidak akan kulupakan sepanjang hidupku adalah Thalhah bin Ubaidillah. Karena beliau merasa diterimanya tobat dari Allah ini adalah awal hidupnya dia. Andai kan tidak diterima tobatnya oleh Allah, hancur dia. Ya kan? Nah, kemudian Sayyidina Ka'ab lari ke masjid melihat Rasulullah duduk dengan sahabat. Pertama kali dilihat Rasulullah senyum, langsunglah Sayyidina Ka'ab salaman sama Rasulullah. Disebutkan Sayyidina Ka'ab mencium lutut dan kaki Rasulullah. Mencium lutut dan kaki. Ini dalil kalau boleh mencium lutut sama kaki boleh. Siapa yang bilang kok kemudian kafir? Ini sahabat. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, kalau beberapa delegasi dari suku kaum-kaum yang lain datang sama Nabi, ya tabadarun, mereka bergegas-gegas sama Nabi, kemudian mencium lututnya. Siapa yang bilang kafir? Orang cium lututnya emak kok kafir. Orang mau cium lututnya bapak kok kafir. Mana kok kafir? Ya, maka kadang-kadang kita sendiri bingung dengan pikirnya kalau mencium lutut itu nyembah. Nyembah itu hati, Pak. Nyembah itu hati. Hatinya meyakini ketuhanan. Hatinya meyakini ketuhanan. Maka sungguh fitnah besar adalah orang-orang yang selalu teriak-teriak bid'ah, sesat, neraka, itu segala macam, penyembah kubur, segala macam. Ini fitnah besar untuk umat Islam. Di antara fitnah terbesar. Maka ini tadi kita sampaikan, apa tadi kita bicara? Perang Tabuk ya, perang Tabuk itu adalah perangnya Nabi terakhir. Nabi balik bulan Ramadan, kemudian Nabi gak perang lagi. Itu sudah di tahun ke-9 ya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah baru Nabi berangkat haji wada. Persiapan haji wada. Ya, setelah haji wada, Dzulhijjah, Nabi kemudian pulang di awal Muharram. Di awal Muharram, Nabi pulang, kemudian lebih kurang 1,5 bulan wafat baginda Nabi. Setelah haji wada. Ya, itu dan disebutkan hadis Jibril, yang malaikat Jibril datang sama Nabi itu dengan rupa orang yang tidak dikenal, nanya Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Itu kejadian setelah pulang dari haji wada. Setelah pulang dari haji wada, para ulama mengatakan seakan-akan malaikat Jibril ingin meringkas semua urusan agama dari awal Nabi diutus sampai Nabi mau wafat. Malaikat Jibril ingin meringkas semua urusan agama, ditanyakan sama Nabi. Maka
Yang pertanyaannya ini tadi, Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Seakan-akan malaikat Jibril ingin meringkas semuanya dalam pertanyaan. Itu namanya hadis Jibril. Kejadiannya kapan? Setelah Nabi pulang dari Haji Wada. Berarti di akhir-akhir umurnya sesungguhnya Nabi ingin nulis surat kepada Kisra, Kaisar, Najasyi dan juga Raja Najasyi. Sudah pernah kita sampaikan di Maulid juga, namanya Ashamah. Namanya Ashamah, Raja Najasyi. Ya, yang di Ethiopia. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Sesungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali dengan stempel. Sebetulnya tidak 3 raja ini, banyak. Disebutkan dalam sejarah 14 suratnya Nabi dikirim ke semua pemimpin-pemimpin di zamannya Nabi, 14. Tapi 3 ini adalah raja besar. Yang tulis ini 3 ini raja besar. Dan subhanallah, yang kekaisaran Romawi nerima suratnya Nabi dan memberi hadiah kepada Nabi, tapi dia nggak Islam. Tapi dia nggak Islam, nggak nerima kan keislamannya Nabi, tapi dimuliakan utusannya Nabi, suratnya Nabi. Ya. Sedangkan Kisra Persia menerima suratnya Nabi, dirobek-robek sama dia, dirobek-robek sama Raja Kisra, kekaisaran Kisra Persia. Sampai kepada Nabi kemudian bersabda, Mazzaqo kitabi, mazzaqallahu mulkah. Dia menyobek-nyobek suratku, Allah akan robek-robek kerajaannya. Sehingga di zamannya Nabi sendiri sudah kacau balau ke Kisra Persia. Di zamannya Nabi, ya, kalau disebutkan dulu Yaman juga satu daerah Yaman dikuasai oleh ikut Raja Najasyi, sebagian semisal daerah-daerah Son'a, daerah Yaman Utara itu dikuasai sama Raja Najasyi, ikut Najasyi. Oleh sebab itu cerita pasukan Abraha. Pasukan Abraha itu pasukan gajah yang di masa Nabi mau lahir. Itu kan pasukan gajah. Dari mana gajah? Orang Arab nggak punya gajah. Son'a juga nggak ada gajah. Yaman nggak ada gajah. Abraha ini adalah gubernur besar, raja besar yang takluk atau di bawahnya Najasyi, di bawahnya Raja Afrika. Nah, Afrika banyak gajah, maka minta bantuan, dikirimkan gajah. Ini sebelum cerita Najasyi Ashamah, belum cerita Najasyi yang iman sama Rasulullah. Ini tadi kita sampaikan, satu daerah di Yaman ikut kepada di bawah kekuasaan Najasyi. Beberapa daerah ikut kekuasaannya Kisra Persia. Kalau sampai disebutkan di masanya Nabi, pimpinan Yaman yang ikut Kisra Persia datang sama Nabi Muhammad. Namanya Raja Badan. Rasanya Raja Badan datang sama Nabi. Saat datang sama Nabi Muhammad bilang, karena dia menuntut untuk tunjukkan mukjizat. Katanya Nabi Muhammad bersabda, malam ini Tuhanku membunuh Tuhanmu. Tuhanku membunuh Tuhan. Maksudnya Tuhanmu itu maksudnya rajamu gitu maksudnya. Rajamu yang ada di Persia. Dia bingung, mana ada Tuhanku disembah? Padahal dia kan menyembah api kan ya. Persia nyembah api. Tapi maksudnya Nabi, Tuhan Allah membunuh apa itu Raja Persia. Ternyata betul. Selang beberapa hari dapat informasi Badan ini kalau Raja Persia dibunuh oleh anaknya sendiri. Raja Persia dibunuh sama anaknya. Ini di zaman Nabi. Belum zaman setelahnya Nabi, sahabat Khulafaur Rasyidin. Udah kacau balau. Sampai sekarang habis, nggak ada Kisra Persia, nggak ada. Kisra Persia sekarang nggak ada.
Bekas-bekasnya enggak ada. Ya. Maka sabdanya Nabi sudah betul ya. Dia nyobek-nyobek suratku, disobek-sobek kerajaannya sama Allah. Kekaisaran Romawi nerima, tapi nggak Islam. Nggak Islam. Kemudian Raja Najasyi nerima dan Islam. Raja Najasyi nerima dan Islam. Tapi Raja Najasyi tidak sempat jumpa sama Nabi. Raja Najasyi ngirim anaknya untuk ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan di laut, karam, apa itu, perahunya meninggal dunia di laut bersama rombongannya. Kemudian anak Najasyi, cucunya nggak dapetin Nabi, tapi berkhidmah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khidmah sama Sayyidina Ali. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan Sayyidina Ali nyuruh balik. Kau punya kerajaan di mana? Di Habasyah, di Ethiopia, Afrika sana. Kau nggak balik? Dia mengatakan, wahai sepupu Rasulullah, demi Allah, aku berkhidmah kepadamu memberi air minum 1 gelas, lebih aku senangi daripada seluruh kekuasaan di Afrika. Semua kekuasaan di Afrika nggak ada nilainya. Lebih bagus aku khidmat sama kau ngasih air 1 gelas. Cucunya Raja Najasyi Ashama. Ya, ini tadi kita sampaikan. Dikatakan kepada Nabi mereka tidak menerima surat kecuali ada stempel. Fasagha Rasulullah SAW khataman. Nabi kemudian membuat cincin. Halaqatuhu fiddatun. Ya, apa itu lingkarannya perak. Wa naqasha fihi, dan juga diukir di dalamnya Muhammadur Rasulullah. Hadis ke-90. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Humam an Ibn Jurayj an Zuhri an Anas. Riwayat masih dari Sayyidina Anas bin Malik, cuman beda-beda tabi'in. Sebelum Sayyidina Anas ini ada sebut Az-Zuhri. Imam Zuhri ini muridnya Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat, Az-Zuhri tabi'in. Imam Zuhri ini namanya Muhammad bin Muslim bin Syihabuddin Az-Zuhri. Siapa itu? Dia orang yang pertama kali membukukan hadis secara luas dengan perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi pertama kali pembukuan Al-Quran zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Pertama kali pembukuan Al-Quran. Zamannya Nabi ya ditulis, tapi kan nggak dibukukan jadi satu. Dikulit, dipelepah kurma, ditulang, nggak ada dikumpulkan jadi satu, nggak ada. Baru zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan jadi satu. Kok disebut Mushaf Utsmani? Disebutkan selesai di akhir masa Sayyidina Utsman, dibenarkan oleh Sayyidina Utsman dan para sahabat yang hafal Quran. Sayyidina Abu Bakar selesai di akhir kekhilafan Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak sempat untuk ditulis ulang. Jadi masih ada satu. Wafat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, mungkin karena di masa Sayyidina Umar sibuk perang terus, Al-Quran ini dititipkan kepada Sayyidah Hafsah, istrinya Nabi, putrinya Sayyidina Umar, dititipkan di rumah Sayyidah Hafsah. Wallahu a'lam, di masa Sayyidina Umar tidak terfikir oleh Sayyidina Umar atau gimana, Sayyidina Umar tidak menulis. Dibiarkan sampai wafat Sayyidina Umar. Di awal kekhilafan Sayyidina Utsman terjadi banyak perbedaan bacaan yang menjadi ricuh. Jadi sahabat ini baca Quran ini disalahin sama sahabat lain. Satu sahabat baca ini disalahin sama sahabat, sehingga terjadi kericuhan. Kok beda-beda bacaannya gitu ya? Kok beda bacaan? Kemudian Sayyidina Utsman berpikir, itulah mushaf yang ada di Siti Hafsah diminta oleh Sayyidina
Utsman. Kemudian ditulis ulang. Disebutkan ditulis 5 nuskhoh atau berapa? 5 kalau nggak salah. 4 atau 5 nuskhoh itu ditulis. Ya, kemudian Sayyidina Utsman nulis surat dikirim ke gubernur-gubernur di negara-negara Islam, ke Mesir, ke Yaman, ke Syam. Ditulis surat Sayyidina Utsman, tulis ulang Quran yang aku kirim dari Madinah ini. Dan selain ini, kalau ada tulisan Quran, bakar. Dibakar. Dibakarnya bukan karena merendahkan. Dibakarnya karena untuk menyatukan suara tentang Al-Qur'an. Ya, supaya tidak banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Maka ya kan satu sahabat mungkin bawa tulisan sedikit, tulisan ini sedikit, kan nggak bisa nyambung. Mungkin saja ini surat ini yang dia punya lagi surat entah yang juz keberapa kan gitu kan ya, nggak bisa nyambung. Maka itulah sudah dikenal dengan mushaf Utsmani karena Sayyidina Utsman yang pertama kali. Nah ini Al-Quran. Hadis pertama kali yang nulis hadis adalah ini Sayyidina Imam Zuhri. Namanya Muhammad bin Muslim bin Syihabuddin As-Zuhri. Dengan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Sayyidina Imam Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Maka disitulah awal pembukuan hadis Nabi. Awal pembukuan hadis. Sebelumnya tidak ada. Bahkan ada riwayat Nabi melarang kan nulis hadis kan. Ada riwayat. Ya kan? Nabi menyuruh untuk nulis Quran tapi nggak boleh nulis hadis. Ada sih 1 sahabat, 2 sahabat yang nulis dan diizinin oleh Nabi, tapi tidak banyak. Semisal Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu nulis. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, tapi yang beliau dapatlah dari Nabi ditulis. Nabi ditulis. Ya gitu. Nah, sebelum Sayyidina Imam Zuhri, tabi'in, akhir masa sahabat, semuanya mengandalkan hafalan. Semuanya mengandalkan hafalan. Ini dari Sayyidina Imam Zuhri, an Anas dari Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatimahu. Sesungguhnya Nabi kalau masuk kamar mandi, khala kamar mandi atau WC, naza'a khatamahu, Nabi mencopot cincinnya. Nabi mencopot cincin. Kenapa? Karena ada tulisan Muhammad, ada tulisan Allah, lafaz Allah dicopot. Maka seyogyanya memang ada lafaz yang mulia, ada ada tulisan yang mulia, ilmukah atau apa, maka jangan dibawa ke dalam kamar mandi. Semisal kadang-kadang santri atau terlupakan atau mungkin agak teledor bawa khulasatul madad masuk WC. HP kan ada Qurannya, selama nggak dibuka tidak berhukum Al-Quran. Selama tidak dibuka, kayak gini kan nggak buka, kita orang baru pertama. Bawa masuk ke WC bawa HP, nggak apa-apa. Padahal di dalam ini ada Al-Quran, ada khulasatul madad, tapi tidak nampak ketika saat dibuka aplikasinya baru muncul. Masa pula kalau di WC kemudian buka aplikasi Qurannya nggak aja, kan gitu kan? Tapi kan, nah itu tadi kalau ini. Tapi kalau Al-Quran atau wirid khulasatul madad ditulis di sini di bawah. Nah, hukumnya gimana? Haramkah atau makruh? Ulama beda pendapat. Mazhab Hambali mengatakan haram total. Mazhab Hambali mengatakan haram. Mazhab Maliki sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Mazhab Syafi'i mengatakan
makruh, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Makruh. Bahkan idza kanat hunaka hajah famubah. Andaikan ada hajat, maka berhukum mubah, tidak makruh. Hajat umpamanya kalau diletakkan di luar hilang. Dia takut hilang. Umpama ya, aku punya khulasatul madad bagus, punya Quran bagus. Diletakkan di luar, aku nggak kenal orang. Diambil pula ini, umpama ini. Maka itu termasuk hajat. Hanya saja disebutkan disunahkan kalau bawa itu, ini madzhab Syafi'i, harus ditutup, dipegang dengan erat, dipegang. Seakan-akan kita menjaganya dalam dipegang. Ya, atau diletakkan di dalam kepala di atas kopiah di gini. Tapi istilahnya madzhab Syafi'i mengatakan makruh, tidak haram. Madzhab Syafi'i. Madzhab Hambali yang mengatakan haram. Itu yang saya ingat. Adapun madzhab Hanafi saya tidak ingat. Saya ingatnya tidak madzhab itu. Madzhab Hambali mengatakan haram. Madzhab Maliki beda pendapat antara haram dengan makruh. Madzhab Syafi'i mengatakan makruh. Pastinya para ulama punya dasar, Pak. Jangan kemudian mengatakan berarti menghina Allah itu, menghina lafaz Allah, menghina. Engkau nggak ngerti hatinya orang, Pak. Kalau orang memang niat menghina, Pak, niat menghina ya nggak haram lagi, Pak, murtad lah. Kalau niat menghina, ya misal contoh, mohon maaf, kita julurkan kaki ke mushaf, kita julurkan, julurkan. Gimana hukumnya? Kalau sengaja, ya haram, Pak. Kalau sengaja ya haram. Selama tidak ada niat meremehkan. Niat meremehkan ya bisa murtad kok, Pak. Niat meremehkan. Dibedakan. Lah, niat ini adalah hati orang. Kita nggak bisa kemudian memastikan hati orang. Maka itu ringkasan dari hukum membawa sesuatu yang bersifat ilmu, hadis, Al-Quran, wirid, asma mulia masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Madzhab Hambali mengatakan haram, madzhab Maliki beda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada makruh, madzhab Syafi'i mengatakan makruh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana babak wa adkhilna fi sumrat ahbabak. Nazzih qulubana an ta'alluq min dunika waj'alna min qaumin yuhibbuna. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil